Ada beberapa catatan penting tentang wudhu ya. Wudhu itu ada yang mengartikan makna wudhu itu al-hasan, cantik, indah, bersih, al-jamal wal hasan. Al-khulus min dzulmatid dzunub, ada yang mengartikan wudhu itu adalah bersih atau bebas dari kotoran dosa. Nah, kalau artinya wudhu apa? Membasuh sebagian anggota dengan niat yang khusus dan dengan cara yang khusus. Jadi wudhu itu membasuh anggota yang khusus karena sudah ditentukan muka, tangan, kepala, kaki. Dengan niat yang khusus, ada niatnya ala wajhin khusus dan caranya juga khusus. Jadi membasuh sebagian yang sudah ditentukan dengan niat yang ditentukan dan dengan cara yang sudah ditentukan. Itu namanya adalah wudhu. Difardukan wudhu ini kapan? Difardukan di malam Isra 1 tahun sebelum hijrah. Difardukan wudhu ini bersamaan ma'as sholat. Difardukan wudhu bersama sholat di malam Isra Mi'raj. Kenapa Beb ya? Kok wudhu itu muka, tangan, kepala, kaki? Padahal kan yang batal ini kan kemaluannya keluar air atau kotoran atau angin. Tapi kenapa yang dua? Ya ini namanya amr ta'abbud. Kita mengikuti perintah tapi kita tidak memahami maknanya atau tidak memahami hikmahnya. Itu namanya amr ta'abbud, perkara yang kita cuma pasrah mengikuti. Tapi para ulama tetap supaya manusia ini yakin dicarikan penyebab-penyebab hikmah-hikmahnya supaya kita ini merasa sedikit puas. Di dalam kitab Bajuri diceritakan, dikatakan Nabi Adam itu ketika Siti Hawa ini digoda oleh iblis untuk supaya makan buah yang dikatakan oleh iblis itu adalah buah khuldi. Ya padahal tidak khuldi sekali. Kalau menurut saya bukan buah khuldi. Buah khuldi menurut setan, karena kalau makan itu kamu akan khulud, kamu akan kekal di surga gini sampai kepingin. Nabi Adam nggak mau, tapi karena istrinya yang goda, repot sudah. Makanya orang laki itu kalahnya sama perempuan sudah. Ketika itu Nabi Adam, ketika buah itu ditunjuk, itu buahnya ditoleh sama Nabi Adam. Nah, dosa pertamanya adalah muka yang menghadap ke itu. Kemudian ngambil, ketika ngambil dimakan nyesel dia. Orang kalau nyesel megang apa? Orang kalau nyesel megang kepala. Tangan yang habis dimegangkan itu megang kepala. Dan dia melangkahnya juga dengan kaki, sehingga 4 ini disuruh dibersihkan. Dan apa namanya? Ada mengatakan ketika perempuan kok ada haid, ketika tes diputuskan gara-gara kayak keluar getah. Maka dari situ Allah mengatakan bahwasanya akan aku keluarkan darah dari kemaluan anak cucumu wahai Hawa. Sehingga perempuan itu mengeluarkan daripada darah haid. Catatan juga tentang wudhu. Wudhu ini adalah miftahus shalah wa kamaluddin. Wa man ahsanal wudhu ahsanal shalah. Wa man ahsanal wudhu wa shalah ahsanuddin kullah. Wudhu itu adalah penyempurna daripada sholat dan agama. Orang kalau wudhunya bagus, sholatnya akan bagus. Sholatnya bagus, agamanya semuanya akan bagus. Pujian kepada Imam Syafi'i rahimallahu Syafi'i, innahu kana yuhsinul wudhu. Habib Umar bin Hasan bin Abdullah Al-Haddad, kalau wudhu kana wudhu yastagriku sa'ah, wudhunya 1 jam. Bukan was-was ya, bukan was-was, dengan sunnah-sunnahnya. Dan juga diantara fadilahnya wudhu, hifdzul wudhu dalil wujudul iman. La yuhafid alal wudhu illal mu'min. Gak bisa jaga wudhu kecuali orang yang beriman. Dan juga diantara istimewa wudhu, menghapus dosa minal jasad. Jadi kita kalau wudhu, air itu kan lepas dari air di berjatuhan, begitu juga dengan kita wudhu, dosa kita juga langsung dirontokkan. Dan wudhu ini dikatakan bisa menolak daripada bala dan musibah. Ya Musa, fa in asabaka syai'un wa anta ghairu wudhu fala talumanna illa nafsak. Musa, jika kau tertimpa sesuatu tapi kau nggak punya wudhu, jangan salahkan kecuali dirimu. Kalau bisa ya, terutama pekerja-pekerja yang keras, naik mobil atau apa, usahakan pakai wudhu, karena wudhu itu adalah benteng. Makanya dikatakan juga kalau wudhu jangan berbicara, makruh. Nggak batal, bicara waktu wudhu nggak membatalkan. Tapi dikatakan orang kalau wudhu itu dibungkus dengan cahaya. Kalau dia berbicara, meletus itu, sudah kayak biasa sudah. Nggak ada kelebihannya wudhunya kalau dia berbicara waktu wudhu. Dan juga wudhu itu adalah silah. Wudhu silahul mu'min, namanya bentengnya. Karena kasallahu nur ala man tawadda'a wa lam yatakallam. Kalau orang nggak berbicara, dibungkus sama Allah, dikasih benteng.